dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama pernah mendengar namanya cawe-cawe, lagi ngetren, lagi viral. Nah, ternyata cawe-cawe ini ada artinya. Cawe-cawe belakangan ini ramai dibicarakan dan dipersoalkan oleh berbagai media. Menurut pakar linguistik, bahasa cawe-cawe berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah ikut serta dalam menangani sesuatu, atau istilahnya adalah intervensi. Seperti hari-hari ini sedang ramai di dunia politik, sampai orang membuat satu lagu yang menyinggung, yang membuat supaya orang lain mengerti. Ada lagu yang mereka buat begini: kemarin paman datang. Gara-gara paman itu bisa menang katanya. Kita tinggalkan itu. Kata ini kemudian top digunakan dalam politik dengan makna yang tentu saja bersifat politis, bukan lagi sebagai diksi di mana dikaitkan dengan campur tangan atau intervensi penguasa atau pemerintah dalam menentukan arah koalisi dan berbagai hal lainnya. Saya mencoba menarik dari sisi rohani. Roma 8 ayat 28, mari kita buka. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja. Nah, ini secara rohani, intervensi Allah kepada manusia. Ini yang benar. Tapi ketika intervensi manusia, maka itu sudah tidak benar. Karena apa? Kalau manusia yang mengintervensi, maka pada dasarnya manusia ingin di pihak dia yang menang. Tidak adil. Tidak adil. Karena apa? Dia mau di pihak dia yang menang. Allah turut bekerja. Kata Allah turut bekerja, ini bicara tentang Allah yang Maha Kuasa intervensi kepada manusia dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Jadi, kalau tanpa Allah, maka kita tidak bisa apa-apa. Ketika Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, berarti cara Allah dalam segala sesuatu yang kita hadapi itu ada maksud yang baik. Sekalipun yang tidak baik terjadi sama kita, tapi kalau Allah yang campur tangan, itu senantiasa mendatangkan kebaikan. Amin. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini yang saya pikir dan saya renungkan. Allah akan campur tangan kepada manusia yang kecil ini tidak bisa apa-apa. Ketika Allah intervensi, maka Allah bekerja bagi manusia yang mengasihi Dia. Nah, pertanyaannya, berarti orang yang tidak mengasihi Tuhan, Allah tidak akan campur tangan. Allah tidak akan campur tangan kepada orang-orang yang apa? Orang-orang yang mengandalkan kekuatannya, orang-orang yang mengandalkan kepintarannya, orang-orang yang mengandalkan bahwa dirinya hebat. Maka Allah akan
membiarkan dia. Tapi ketika kita menyadari tanpa Tuhan saya tidak bisa apa-apa, maka Allah akan intervensi menolong saya dan saudara, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sama, sebuah jam itu akan bergerak. Jarum panjang kecil itu akan bergerak. Kalau jarum panjang itu bergerak duluan, betul ya? Kalau detiknya itu berputar, maka otomatis jarum pendek itu akan berputar juga. Jarum panjang menunjukkan ketika Allah bergerak, maka manusia juga harus bergerak karena Allah yang menggerakkan. Nah, sama dengan kita. Kenapa kita bisa ada hari ini? Kenapa kita bisa hidup? Kenapa kita melebihi dari 10 juta dolar tadi? Karena Allah campur tangan. Iya Pak, saya mau ada 10 juta dolar. Tapi 10 juta dolar, kalau tadi dikatakan, kalau dalam keadaan sakit, mau apa dengan 10 juta dolar? Tapi saya butuh uang. Betul. Yang paling penting adalah sehat. Amin. Paling penting itu sehat. Karena apa? Kalau kita sehat, itu luar biasa. Tapi kalau kita nggak sehat, rumah juga banyak, uang juga banyak. Kalau sakit, nggak bisa apa-apa. Ternyata tidak bisa menikmati. Nggak bisa menikmati. Jadi intervensi Allah itu sangat penting bagi saya dan saudara. Hari-hari ini kita perlu Tuhan. Aku perlu Tuhan. Saya nggak sanggup, tapi aku perlu Tuhan untuk campur tangan dalam kehidupan saya. Sehingga ada lagu yang mengatakan, Allah mengerti. Terus Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Terus tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Ternyata hanya Tuhan yang mengerti hatimu. Hanya Tuhan. Ketika Dia campur tangan, kita tidak bergumul sendiri. Karena Allah mengerti. Karena Allah mau campur tangan, maka kita tidak sendiri. Allah ikut serta bekerja bersama orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya untuk mendatangkan kebaikan. Jadi izinkanlah Tuhan ikut campur tangan dalam kehidupan saya dan saudara. Walau kita yang bekerja dan bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan, namun tak dapat dipungkiri bahwa kerap kita tak mencapai apa yang kita harapkan. Kita sudah bekerja, tapi kurang maksimal. Kita sudah lakukan sesuatu, tapi kurang maksimal. Kalau mau ikut keinginan, tidak pernah akan habis-habis. Nggak pernah akan habis-habis. Tapi ketika kita percaya bahwa Allah ada bersama dengan kita, maka kita akan menjadi kuat. Ya, dalam Yesaya 50 ayat 2, mari kita. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan?
Kita butuh campur tangan Tuhan dalam usaha, dalam pelayanan, dalam rumah tangga. Kita butuh dalam semua aspek kehidupan ini. Yang bersekolah, minta hikmat daripada Tuhan. Waktu kita mau bekerja, rencana kita begini. Tuhan, rencana saya mau begini, mau begini, mau begini. Tapi biarlah, ini cara berdoanya. Tapi biarlah rencana Tuhan yang terjadi. Kita berencana mau ke timur, tapi kadang-kadang Tuhan bisa belokkan itu. Bukan ke timur, tapi ke utara. Bisa kebalikannya. Kenapa? Karena intervensi Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Saudara seringkali mengalami enggak? Saya sudah harap-harap saya mau ke sana, saya mau dapat berkat, saya mau dapat uang di sana. Waktu saudara datang, enggak dapat sama dia, tapi sama orang lain yang saudara tidak pernah pikir dapat sama dia. Lihat, cara Allah bekerja itu di luar apa yang engkau pikirkan. Makanya Alkitab berkata, itu semua Dia sediakan bagi saya dan saudara. Jadi izinkan dalam segala aspek Allah mengintervensi kita. Justru dalam kehidupan ini kita harus mengundang Tuhan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak pernah mengundang, apakah Tuhan akan datang? Enggak. Kita tidak pernah mengizinkan Tuhan, mana Tuhan mau campur tangan? Tapi ketika kita mengundang Tuhan, maka Tuhan juga akan hadir. Kita baca, Pak John baca Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Lihat ya, Tuhan itu apa? Mengetok kan? Terus apa kalimat selanjutnya Pak Jo? Jikalau ada yang mendengar suaraku dan apa? Membuka pintu. Berarti ketika kita datang pada Tuhan, waktu Tuhan datang mengetok hati kita. Kalimat tadi salah. Waktu Tuhan datang mengetok hati kita, sama seperti gambar ini. Dia ketok. Tapi kalau di dalam rumah tidak respon ketokan suara daripada Tuhan, maka Tuhan tidak akan masuk. Betul ya? Lihat, perhatikan ya. Mungkinkah Tuhan sedang mengetok hati kita, tapi kita yang tidak mau buka? Mungkinkah Tuhan sedang bersuara sama kita, tapi kita yang tidak mau mendengar suara Tuhan itu? Kita yang tidak mau membuka pintu. Padahal ketika kita dengar ketokan itu, ketika kita mendengar suara itu, Alkitab katakan Wahyu 3 ayat 20, aku akan masuk, terus apa? Akan apa? Makan bersama-sama. Sungguh terhormat ketika seorang yang punya segala-galanya, contohnya presiden datang di rumah saudara, dia ketuk, saudara nggak buka. Dia hanya bersuara, saudara nggak buka. Orang akan bilang, waduh, hilang kesempatan. Ada orang yang nomor 1 datang. Mungkinkah Tuhan sedang mengetok hati kita? Yohanes, izinkan aku masuk. Tapi kita mungkin tutup pintu itu dengan, Tuhan, saya masih bisa.
saya kuat, saya masih bisa handle. Tuhan tidak pernah akan masuk. Kenapa? Karena kita tidak membuka pintu itu. Dengar baik, Tuhan mengasihi kita, tapi Tuhan juga mau kita berespon. Kita mau dengar nggak suara Tuhan? Kita dengar nggak ketokan pintu daripada Tuhan? Mazmur 127 ayat 1. Pertanyaan Jara Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah mengawal berjaga-jaga. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka Alkitab katakan sia-sia ternyata. Ada kata sia-sia di situ. Kita bisa bangun bangunan yang begitu hebat, tapi ketika ada gempa bumi, 2 hari lalu terjadi gempa bumi di NTT 6,6 skala Richter. Banyak bangunan roboh di sana. Hari Jumat kami mengunjungi, membawa perjamuan sebulan sekali ke Ibu Icen. Ibu Icen katakan waktu hari Kamis terjadi hujan begitu besar. Dia selalu takut dengan terjadi beberapa tahun lalu pernah puting beliung di Bogor. Hujan begitu deras sekali, dia takut sekali. Tapi pada waktu dia berdoa, dia minta, Tuhan tolong kasih reda ini hujan. Saya takut kejadian yang terjadi beberapa tahun yang lampau itu terjadi lagi. Tiba-tiba itu hujan reda. Puji Tuhan, saudara. Setiap kita pada waktu kita berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti mendengar. Tuhan pasti dengar doamu yang tulus, gak usah panjang. Dia cuma berdoa, Tuhan, saya takut beberapa tahun yang lalu terjadi angin puting beliung. Dia lihat itu besi bisa terangkat. Tapi waktu hari Kamis dia berdoa, hujan begitu besar, angin kencang. Itu hujan bisa berhenti. Jadi kalau tanpa Tuhan kita tidak bisa apa. Selalu ingat, tanpa Tuhan saya tidak bisa apa. Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Sebab aku tidak mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemui aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah cerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Pada waktu engkau berseru, terus apa katanya? Pada waktu engkau berseru, Tuhan akan mendengar. Pada waktu kita datang sama Tuhan, maka Tuhan juga akan menolong kita. Jadi sekalipun kita ada di dalam keadaan yang tidak baik, kehidupan kita hari ini seperti kita sedang memegang satu tangan dan kita ada di posisi jurang yang Alkitab berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan mendengar. Pada waktu kita berseru pada Tuhan, sekalipun kita ada di pinggir jurang ini, tangan Tuhan akan pegang dan mengangkat dan memberikan kita kekuatan. Amin. Ini yang harus kita pegang. Tuhan ingin agar kita tak pontang-panting sendirian, mengerjakan segala sesuatu sehingga menimbulkan berbagai beban dalam diri. Tuhan tidak mau, tapi Dia mau
kita datang mendekat kepada Dia. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, rasanya capek. Benar. Hidup ini rasanya capek. Kita benar, kita disalahkan. Apalagi kita salah, tambah salah. Kemarin di TV, seorang wanita di Jakarta Barat sudah siap dia meloncat dari, disorting lagi. Maka minggu kemarin saya katakan, orang bunuh diri di Indonesia itu sedang banyak. Kemarin keluar lagi, seorang wanita mau terjun dia ke bawah. Alkitab katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu. Tuhan, rasanya capek saya ini Tuhan, ada di dalam dunia. Tapi ketika kita memandang pada Tuhan, pada salib, jangan kita katakan capek. Tapi Tuhan itu, Yesus itu, Dia pikul itu salib. Sudah Dia pikul salib, Dia juga dicambuk, ditendang. Lebih menderita Yesus. Berarti Tuhan, tolong saya. Saya suka berkata saya capek, letih, lesu. Ternyata Yesus jauh lebih menderita daripada itu. Maka hari ini, di awal bulan November ini, kita akan mengikuti perjamuan kudus. Mengingatkan apa? Campur tangan Tuhan. Kalau tanpa kematian Yesus, saya dan saudara tidak bisa diselamatkan. Tapi karena kematian Yesus di atas kayu salib, Dia intervensi turun ke dalam dunia ini untuk mencari saya dan saudara. Dan biarlah kita yang hadir pagi hari ini, waktu Dia mengetuk pintu, kita respon dan berkata, mari masuk. Tuhan, aku berdoa Tuhan, waktu kami memanggil Engkau Tuhan, masuk dalam hati kami, masuk dalam pribadi kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Datang sekarang, datang tinggal. Datang tinggal dalam hatiku. Dalam hatiku, ya Yesus. Saya berdoa supaya Tuhan menolong jemaat untuk membuka hati, minta Tuhan, tinggallah dalam hatiku Tuhan, agar ketika Tuhan ada dalam hati, aku ingin menikmati perjamuan makan dengan Tuhan. Ketika kita menikmati perjamuan, maka kau mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, buka hati untuk tetap percaya pada Tuhan. Izinkan intervensi daripada Tuhan itu terjadi bagi kita. Amin firman Tuhan.